Hello guys, what's up? Kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu kisah pembunuhan berantai psikopat terkejam yang terjadi di Amerika Serikat. So, let's check it out. Psikopat adalah gangguan mental yang ditandai dengan kurangnya empati dan kontrol perilaku yang buruk atau impulsif. Sikap ini menyebabkan penderitanya memiliki perilaku antisosial serta cenderung melanggar aturan dan melakukan tindak kriminal termasuk kekerasan. Pada tahun akhir 1960-an, tepatnya di Amerika Serikat, terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang kemudian pembunuhnya itu dikenal dengan nama Zodiac Killer atau pembunuh zodiak. Nama Zodiac Killer itu sendiri didapatkan karena pelaku suka menggunakan nama zodiak sebagai penggambaran dirinya yang penuh dengan teka-teki. Korban pertamanya terjadi pada 20 Desember 1968. Yaitu seorang sepasang kekasih muda bernama David Faraday dengan usia 17 tahun dan kekasihnya Betty Lou Jensen yang berusia 16 tahun. Keduanya ditembak mati di dekat mobil mereka saat malam Natal, tepatnya di jalan Danau Herman dekat Vallejo. Korban selanjutnya terjadi pada 5 Juli 1969, yaitu sepasang kekasih muda lagi yang bernama Darlene Ferrin yang berusia 22 tahun dan kekasihnya Mike Mageau yang berusia 19 tahun. Saat itu mereka berdua sedang berada di dalam mobil Ferrin yang kemudian tiba-tiba Zodiac Killer datang membawa lampu senter dan sebuah senjata api. Kemudian pria misterius itu menembak ke arah mereka yang membuat Ferrin tewas dan Mageau terluka parah. Tidak hanya itu, kurang dari 1 jam setelah kejadian tersebut, seseorang pria misterius menelpon kepolisian Vallejo dan mengaku bertanggung jawab atas kejadian yang telah terjadi. Selanjutnya pada bulan Agustus 1969, sebuah surat dikirim ke media Chronicle, harian Examiner San Francisco, dan harian Vallejo Times Herald, dan surat itu berisikan, "Dear Editor, saya adalah pembunuh 2 remaja pada malam Natal di Lake Herman." Surat itu juga berisi detail yang hanya diketahui oleh pembunuh. Menurut otoritas, dia juga mengancam akan membunuh lebih banyak korban jika surat itu tidak dimuat di seluruh halaman depan setiap surat kabar. Tidak berhenti sampai di situ, kejadian selanjutnya cukup keji dan mengerikan. Serangan tersebut terjadi pada 27 September 1969. Korbannya adalah sepasang kekasih muda lagi bernama Brian Hartnell yang berusia 20 tahun dan kekasihnya Cecilia Shepard yang berusia 22 tahun. Kejadian itu terjadi saat keduanya sedang menikmati hari mereka di Danau Berryessa. Tiba-tiba seorang pria misterius datang membawa senjata, memakai kostum bertudung kepala dengan lingkaran salib putih di dadanya yang terlihat seperti bidikan senjata. Sebelum dia melancarkan aksinya, dia mengatakan kepada 2 remaja itu bahwa ia adalah seorang narapidana yang baru saja kabur dari penjara dan membutuhkan uang serta mobil untuk melarikan diri ke Meksiko. Saat melancarkan aksinya, pria itu mengikat tangan kedua remaja tersebut menggunakan tali jemuran yang telah dia siapkan sebelumnya. Lalu pria itu menyerang Brian dengan 6 tusukan di punggungnya dan menyerang Shepard dengan 10 tusukan hingga tewas. Tidak hanya itu, pria itu juga meninggalkan jejak berupa gambar lingkaran melingkar di pintu mobil Brian. Di sana ia juga menulis tanggal dan lokasi serangan yang dia lakukan sebelumnya. Ia juga menulis tanggal hari itu pukul 6.30 yang disertakan dengan simbol-simbol lain. Pada pukul 19.40, seorang pria melaporkan kejadian tersebut kepada Departemen Kepolisian Napa. Dalam telepon tersebut, pria itu menyebutkan ciri-ciri mobil Brian. Dan pada akhir telepon, dia menyebutkan bahwa dialah pelaku atas kejadian tersebut. Pada kejadian tersebut, Brian Hartnell dinyatakan selamat. Tak berhenti sampai di situ, Zodiac Killer melakukan aksinya lagi pada 11 Oktober 1969. Kali ini korbannya bukan pasangan muda seperti korban-korban kejadian sebelumnya.
tapi seorang supir taksi malang bernama Paul Stein yang berusia 28 tahun di San Francisco. Saat itu Zodiac Killer membunuh Paul dengan menyamar sebagai penumpang. Pelaku tersebut membunuh Paul dengan menembakkan sebuah peluru di kepala Paul yang berhasil menewaskannya di tempat. Sesaat setelah kejadian itu, polisi segera datang ke tempat kejadian, namun pelaku sudah pergi. Saat itu polisi juga mendapatkan info yang salah. Pada awalnya polisi mendapatkan info bahwa pelaku berkulit hitam. Petugas polisi yang datang pada kejadian tersebut sempat melihat pelaku. Namun karena dia berkulit putih, akhirnya dia tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya kita masuk ke fakta-fakta tentang Zodiac Killer. Pelaku Zodiac Killer memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Seperti yang ditulis oleh media Inside Hook, pelaku Zodiac Killer bukanlah orang biasa, melainkan seorang psikopat dengan kecerdasan di atas rata-rata. Hal ini disebabkan karena Zodiac Killer sering meninggalkan jejak teka-teki kepada kepolisian yang sulit dan tidak mudah untuk dipecahkan. Pada 2018 lalu, ada seorang detektif swasta yang benar-benar tertarik dengan kasus Zodiac Killer. Akhirnya dia melakukan research di internet, dan sekali lagi penyelidikannya harus terhenti karena dia harus terbentur dengan teka-teki konyol yang tidak bisa dipecahkan. Selain itu, pelaku Zodiac Killer juga menderita narsistik sejati karena ia seolah ingin pamer dan adu kecerdasan dengan siapapun yang ingin memecahkan teka-tekinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kasus ini dilakukan oleh pelaku tunggal ataukah ada pihak yang sengaja melindungi pelaku? Komen di bawah. Zodiac Killer mengaku telah membunuh 37 orang. Hal ini diakuinya melalui surat-surat yang ia kirimkan kepada koran-koran setempat. Selain bertanggung jawab atas pembunuhan kelima korbannya yang sudah dipastikan tewas, ia mengaku telah membunuh total 37 orang. Dalam surat-surat misteriusnya, ia juga tidak lupa menyindir detektif serta kepolisian yang tidak dapat memecahkan teka-tekinya. Saat itu publik juga resah karena sudah lama kejadian Zodiac Killer terjadi dan sampai saat ini pelaku masih bebas berkeliaran untuk menemukan korban selanjutnya. Yang paling mengerikan dari surat-suratnya adalah dia menikmati dan mencintai setiap pembunuhan yang ia lakukan. Menurut keterangan dari beberapa korban, Zodiac Killer menggunakan pakaian tertutup untuk menyembunyikan identitasnya. Pelaku juga dicirikan memiliki kulit yang putih. Namun di lain waktu ada saksi yang menyebutkan bahwa pelaku berkulit hitam. Karena informasi yang simpang siur, akhirnya kepolisian tidak bisa mengidentifikasi pelaku secara maksimal. Dari fakta-fakta tersebut, apakah yang kalian percayai? Apakah Zodiac Killer merupakan seorang pelaku tunggal atau sekelompok orang yang bekerja sama menyebarkan teror kepada masyarakat, serta memiliki koneksi kepada pihak-pihak tertentu yang menyebabkan mereka bisa terlindungi? Ataukah seorang psikopat dengan kecerdasan di atas rata-rata yang berhasil mengelabui para penegak hukum hingga saat ini? Tulis juga teori-teori mengenai Zodiac Killer yang kalian ketahui dan belum aku sebutkan di atas. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe channel aku, nyalain notifikasinya, like videonya, dan berikan aku komen-komen yang membangun serta ide-ide untuk konten selanjutnya. See ya!